Salam keluarga besar PMC, selamat berjumpa kembali di dalam acara Saat Teduh pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu, Engkau telah mengizinkan kami untuk berdiri di hadapanmu, bersaat teduh di hadapanmu. Kiranya Engkau akan memberkati kami semua, mengurapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami renungkan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom kekasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Temanya adalah hidup tenang. Sebagai dasar kita akan buka firman Tuhan dalam Mazmur 62 ayat yang kedua yang berbunyi sebagai berikut. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Kekasih Tuhan, setiap orang pasti ingin hidup tenang. Untuk mengalami suatu kehidupan yang tenang itu, banyak cara yang ditempuh oleh umat manusia. Ada orang yang ingin mengalami ketenangan, dia pergi ke tempat yang sepi. Ada yang pergi ke tempat-tempat hiburan. Bahkan ada orang yang mencari ketenangan dalam hidup dengan mengkonsumsi obat terlarang, misalnya narkoba dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pada pagi hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa hanya ada satu jalan untuk mendapatkan hidup yang tenang. Firman Tuhan mengatakan tadi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kekasih Tuhan, ini adalah suatu pernyataan yang begitu luar biasa. Pernyataan dari seorang yang mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Mungkin pemazmur ini sudah berusaha untuk mencari ketenangan di dalam hidupnya, namun ia dapat memberikan kesaksian bahwa ketenangan hidup itu hanya dekat dengan Tuhan. Mengapa kekasih Tuhan, pemazmur ini selalu berusaha untuk mencari ketenangan di dalam hidup? Ketenangan hidup itu akan bermanfaat di dalam kehidupan kita, teristimewa kalau kita dihadapkan pada suatu masalah dalam hidup ini. Kalau kita ini tenang, maka kita akan bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Saya berikan contoh ketika Daud mau dibunuh oleh Saul. Karena Saul merasa disaingi oleh Daud, karena Daud mendapat perhatian lebih besar daripada rakyat pada waktu itu, maka Saul berusaha untuk membunuh Daud. Orang yang diancam keselamatan hidupnya tentu saja merasa takut, merasa tidak tenang di dalam hidupnya. Tetapi apa yang dialami oleh Daud ketika diancam oleh Saul, ketika mau dibunuh oleh Saul? Daud selalu menjalani hidupnya dengan tenang. Daud selalu menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Daud selalu mendekatkan diri kepada Tuhan,
sehingga dia dapat terselamatkan dari ancaman Saul dan dia bisa menjalani kehidupan dengan baik dan terus berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Demikian pun juga ketika Daud menjadi seorang raja, ya, anaknya sendiri yang bernama Absalom, dia berontak kepada Daud. Kita dapat merasakan bagaimana kehidupan daripada Daud yang mendapatkan suatu pemberontakan. Pemberontakan itu justru datang dari anaknya sendiri. Tentu saja Daud mengalami kegoncangan kalau sebagai orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa Daud menjalani kehidupan dengan tenang. Walaupun anaknya memberontak kepada dirinya, Daud sebagai orang tua tetap menyatakan cinta kasihnya kepada anaknya. Oleh karena ketenangan dalam hidupnya itulah yang selalu dekat kepada Tuhan, yang selalu terhubung dengan Tuhan, maka kerajaan Daud pun terselamatkan. Kekasih Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, hendaknya kita sebagai orang-orang percaya pada saat sekarang ini boleh belajar dari kehidupan Daud, bagaimana dia bisa menjalani kehidupan yang tenang. Kuncinya dia selalu dekat dan terhubung dengan Tuhan. Oleh karena itu, kalau di dalam ayat yang berikutnya dikatakan, ayat yang ketiga, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah, dari kata-kata bentengku, keselamatanku, gunung batuku, menunjukkan bahwa tidak ada kuasa yang bisa menandingi daripada kuasa Allah, sehingga Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan yang aman bagi Daud. Dan ini harus menjadi pengakuan kita saat ini sebagai orang percaya. Mari kita selalu dekat kepada Tuhan supaya kita mengalami ketenangan di dalam hidup ini. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati dan melindungi kami semua. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Seringkali di dalam hidup ini kami mencari ketenangan. Seringkali kami salah di dalam mencari ketenangan. Tetapi saat ini Engkau telah memberikan suatu pelajaran yang indah bagi kami. Hanya dekat Engkau saja Tuhan, kami bisa mengalami ketenangan di dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya berkat-Mu akan mengalir di dalam kehidupan kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.